Ada satu hal yang tak pernah berubah dari manusia, yakni rasa sakit. Dan bersama rasa sakit, hadirlah harapan untuk sembuh. Di tanah ini, harapan itu pernah memiliki wujud yang begitu sederhana. Mari kita kembali ke sebuah masa di tahun 70-an. Sebuah era di mana kepercayaan adalah resep paling mujarab. Di masa itu, pintu rumah seorang penyembuh tak pernah terkunci. Tidak ada nomor antrean, tidak ada loket pendaftaran. Yang ada hanya segelas air putih, sejumput doa, dan sentuhan tangan orang tabib mengerti bahasa tubuh lebih dari bahasa kertas. Le, lu isi lara lo, Le. Ora bu, aku sehat. Kok ngapu si ibu? Kok isi lara lo? Wes aku ora popo bu, aku sehat. Ibu orang menyang kebun. Ora, ibu orang menyang kebun. Ibu arep kue jahe komo Mbak Erpa ya. Mbak Sinta, Mbak Sinta. Iya Mbak, masuk. Pesananku udah siap belum? Wes siap Mbak, ini sedang di ini. Oh iya ya. Udah dipiro Mbak pesananku? Wes ini buat mbaknya sekilo tak kasih uang kue wae. Mahal tenan toh. Luwe wae ya. Wes buat mbaknya mah nggak apa-apa deh. Wah, sudah Mbak. Iya Mbak. Sing suaranya sopo tuh Mbak? Sing suaranya si Andra Mbak. Andra Lara. Wes 1 minggu Andra Lara. Coba marani Bukades takon alamat Tabib Bahelmi. Oke, matur suwun ya Mbak. Tak coba kue coba di Tabib Helmi ya. Iya. Yuk Mbak. Yuk Terima kasih ya. Bu Kades. Aku Bu. Kades, kula pada nyuwun kisah tempat. Aku Bu. Anakku lagi lara Bu. Aku harap takon alamat Pak Helmi. Orang ngomong, engkau tak gawa merana. Oh, oke Bu, matur nuwun ya Bu. Ya orang apa-apa. Balik di sini. Hati-hati ya Bu. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Apa sih sampai tindak kene? Iki Andra Mbak, anakku lagi lara. Anda sukum dulu ke Mbak Helmi. Oh, tato amare ketiba. Mana bu kene? Iki koyo ngene tuh Mbak. Ya, amare itu orang anak. Perobatan sandurunge. Terus sampai ngombe iki. Iya mbak. Pahit tenan mbak. Iki teh herbal saka, tanduran kamu nembani tatu. Matur suwun ya Mbak, iki ada tulisiti untuk Mbak. Ora. Sing aku ikhlas, sing Gusti. Oh, matur suwun ya Mbak. Ayo Andra. Pada nuwun ya mbak. Yo. Waktu berjalan, zaman pun berganti. Kepercayaan yang dulu personal mulai dilembagakan. Dari balai-balai desa, harapan untuk sembuh pindah ke sebuah bangunan bercat putih, yakni Pusat Kesehatan Masyarakat. Sang tabib berganti peran menjadi mantri. Sentuhan tangan mulai ditemani oleh stetoskop dan doa mulai ditulis dalam buku catatan. Inilah awal mula perkenalan kita dengan administrasi. Sebuah kartu berobat menjadi tanda pengenal, dan sebaris nama di buku besar menjadi bukti bahwa kita ada dan butuh pertolongan. Sistemnya masih sederhana, masih ada ruang untuk tolong dibantu Pak Mantri, karena kita semua masih saling kenal. Tapi benih kerumitan sudah mulai ditanam. Tolong. Kamu tahu nggak teh? Itu si Ikram di bawah kota. Habis teh Ikram, bukannya dia teh udah dibawa ke rumah Mbak tah gimana sih? Orang dia tuh mau dibawa, bukan dia dibawa. Oh, tapi bagus lah teh kalau begitu. Tapi bukannya di desa kita ada nanti tah? Apaan?
Orang denger-denger dia mah nggak bisa, cuma kesal-kesalan. Oh, jadi si Matri itu bohongan teh. Oh ya udah teh kalau kayak gitu aku pulang dulu ya. Enggak. Ini di situ deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Dengan Mbak Helmi. Iya, dengan saya sendiri. Gini Mbak, kita dapat info dari warga sekitar kalau Ikram itu mengalami kecelakaan. Iya Mbak, jadi kita di sini mau nengokin keadaan Ikram tuh gimana. Siapa Pak? Ini orang-orang kota mau pada nengokin Ikram. Ikram sehat, kalian pulang saja. Wes bu, wes. Ayo masuk. Makasih Pak. Bu. Makasih Bu. Ini sih Pak. Iya silakan duduk. Memangnya kalian mau apakan Ikram? Orang kota mana sih yang perhatian dengan orang desa? Bu, Benar kan? Coba ganti-ganti terus. Kesehatan itu penting. Maafkan kami Bu, memang kita baru diberi kabar dari desa ini. wes bu, wes. Ikram ada di dalam. Kalian cek saja. Bu Kira. Siapa bu itu? Bu, bentar. Jatuh bangku ya apa? Sini Bu, sini. Jangan nenek apa tadi ge? Bu Kira, dokter recruiting itu bener datang toh? Jan dasar tukang gibah. Cocote. Wes tapi yuk. Ibu. Wae. Jan, eneng-eneng wae. Siapa tuh bu? Biasa, Pak. Jadi gimana keadaan Ikram? Kemungkinan aman Pak, dengan obat-obat yang ada bisa bertahan sampai 1 minggu. Kami juga sudah mengobati luka-luka di Ikram Pak yang sekiranya ditangani. Berobat dan terus. Dan benih itu tumbuh menjadi sebuah hutan belantara yang kita sebut sistem. Selamat datang di era modern, era di mana harapan untuk sembuh harus divalidasi oleh koneksi internet, di mana nyawa seringkali harus menunggu persetujuan dari mesin pencetak. Buku catatan sederhana milik Pak Mantri telah berevolusi menjadi mahadata raksasa, dan kartu berobat telah bermetamorfosis menjadi serangkaian kode dan aturan yang terus berganti. Online, validasi, rujukan berjenjang, kedaluarsa. Kata-kata ini menjadi mantra baru yang lebih sakti dari doa manapun. Disinilah, di tengah hutan birokrasi ini, kita akan bertemu dengan sebuah keluarga. Keluarga yang sama seperti kita, yang hanya punya satu keinginan sederhana, yakni melihat orang yang mereka cintai sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan rapat kerjasama dengan Dr. Syakila Syahla Abdullah, SKM MS, selaku Menteri Kesehatan. Agenda pertama kali ini adalah paparan Menteri Kesehatan. Kepada Dr. Syakila, dipersilakan.
Saya ucapkan selamat datang dan selamat pagi. Yang terhormat Dr. Irwan Syah Timor, SPBTK VMK selaku Kepala Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Yang saya hormati Dr. Arsita Barashifa, SPP. Yang saya hormati Dr. Helmi Paruliansyah, SPS MK. Yang saya hormati Nurse Talia Lestari Putri MK. Di sini saya selaku Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang rencana strategis Kementerian Kesehatan 2020-2025. Sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan dari level nasional hingga daerah saling terkait. Perencanaan pembangunan juga harus sinkron dengan sistem penganggaran. Tidak ada satupun fase atau produk perencanaan yang terlepas dari sistem keterpaduan ini. Di sini Kementerian Kesehatan memiliki 3 kata kunci untuk mewujudkan arahan RPJMN 2005 hingga 2025. Yang pertama adalah struktur perekonomian yang kokoh, yang kedua keunggulan kompetitif wilayah, dan yang ketiga adalah SDM yang berkualitas. Di tengah kemajuan yang kita banggakan, haruskah setiap orang sakit dipaksa menjadi ahli birokrasi terlebih dahulu sebelum mereka berhak untuk sembuh? Saat kita berhasil menciptakan sistem yang katanya adil dan teratur, apakah kita justru tanpa sadar telah menciptakan labirin baru yang memaksa si sakit untuk berlari paling kencang? Dan kita yang duduk di sini sebagai penonton, jika esok giliran kita atau keluarga kita yang berada di posisi itu, siapkah kita menjadi seorang pejuang? Atau kita hanya akan menjadi korban selanjutnya dari sistem yang kita ciptakan sendiri? Ini anak ibu lagi pada ngumpul. Makasih ya Bu. Iya. Adik, kenapa dari subuh kok pucet? Badannya sakit lagi? Enggak Bu, ini cuma masuk angin biasa. Semalam tidurnya pakai kipas angin terlalu kencang, lagian minum teh buatan ibu juga udah sembuh. Tapi jangan diremehkan adek, nanti kalau misalkan sore sakit lagi kita langsung ke puskesmas ya, nanti ibu temenin. Iya tuh bener, langsung ke puskesmas, jangan males. Nggak usah Bu, nggak usah ke puskesmas. Lagian puskesmas kan antrinya dari pagi belum juga sampai siang, dan belum juga ada kunjungan dari rumah sakit kan malah tambah panjang. Lagian ini juga nanti sembuh sendiri. Tapi adek, kesehatan itu nomor 1. Uang mah gampang bisa ibu cari. Justru itu kalau ada nggak sekolah, ada yang dapat beasiswa ke SMA, terus nanti gimana? Ya udah, kalau ada yang maunya kayak gitu. Tapi kalau di sore masih sakit dadanya, kita langsung ke puskesmas ya, biar tunda-tunda lagi. Iya Bu. Bener. Udah. Ini ya Bu, surat rujukannya, nanti Ibu bisa langsung ke loket dia di ruangan sebelah ya. Terima kasih Bu. Semoga cepat sembuh ya. Iya, Ibunya. terima kasih, Bu. Dengan Bapak Andra. Oh, iya sus. Bu. Saya dengan kakaknya ya. Oh iya. Ini dari saya kan. Iya. Dengan nama siapa pasiennya? Andra. Andra, boleh lihat kartu BPJS-nya? Oke. Namanya Andra ya? Ya. Boleh lihat rujukannya? Oh, begini. Boleh lihat ada hasil labnya? Ada. Hasil. Bentar, saya catat dulu ya. Nah, di sini Ibu bisa tanda tangannya di sini. Makasih ya Ibu, nanti Ibu bisa tunggu situ dulu, nanti saya panggil lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Bu. Ya Allah, ini kan udah kabar nih dokter. Aduh, ya Allah, itu dari tadi susternya. Kita dulu deh mas. Oh, susternya dari tadi cuman bilang ditangani, lagi ditangani, mohon ditunggu. Ini udah hampir 4 jam
mengangkat status pasiennya akan menjadi pasien umum. Ini baru 3 bulan sus. Ini gimana rujukannya? Terus kami gimana jadinya? Adik saya lagi kritis sus. Masa kami harus meminta rujukan ulang lagi? Gimana kondisi adik saya sus? Bukan begitu mbak, Anda tetap dirawat, tapi biayanya tidak bisa langsung ditanggung oleh BPJS. Jadi Mbak Maya besok pagi bisa langsung urus ke kantor BPJS atau Mbak Maya bisa menghubungi keluarga Mbak Maya untuk coba hubungi puskesmas awalnya. Kok bisa begitu sih sus? Masa orang sakit suruh lari-lari minta rujukan lagi? Gimana nih sus? Ya sudah Mbak, nanti Mbak pagi aja langsung ke puskesmas ya, atau minta rujukan awalnya ke puskesmas. Tuh, ya udah deh sus, makasih ya. Dengan keluarga Andra. Iya saya. Oh, siapanya Andra? Saya kakaknya Andra dong, ibu saya lagi keluar. Baik, kondisi jantung Andra lemah. Kami sudah berikan pertolongan pertama, tetapi Andra sudah diberikan obat khusus. Masalahnya Apa dok? Regulasinya kan dok. Kemarin suster Andra udah menjelaskan rujukan yang kami bawa itu udah kadaluarsa. betul. Obat yang diberikan Andra itu masuk dalam status kategori berjenjang. Tanpa BPJS aktif yang saat ini, kami tidak bisa memberikannya. Pilihannya adalah resep umum dan biaya. Berapa emangnya dok? Sekitar 3 juta untuk proses awal. Jadi karena selembar kertas rujukan yang baru aturan yang kemarin diubah, dokter, adik saya sedang kritis. Bagaimana dok? Dokter kan udah disumpah untuk menolong pasien. Mbak, kalau sejak awal sudah bisa dilakukan, kami sudah lakukan. Karena tanpa prosedur yang resmi, rumah sakit akan kena sanksi. Begitu juga dengan kami. Bukan cuma Andra aja korbannya hari ini, ada banyak pasien lain yang merasakan hal yang sama. Aturan juga ganti-ganti terus. Kami yang berhadapan dengan keluarga seperti Andra, kami juga frustasi. Kami hanya menjalankan sistem, bukan kami yang membuat sistemnya. Sistem, selalu sistem yang disalahkan. Sistem yang gak punya wajah, gak punya hati. Adik saya di dalam sus sedang kritis. Apakah harus adik saya darurat dulu baru bisa ditangani? Sistem yang katanya mau memudahkan, yang bisa memudahkan, kok malah jadi mempersulit dan membunuh adik saya perlahan. Bagaimana ini? Apakah saya harus meminjam dulu jutaan rupiah untuk bisa membayar ini semua? Hah? Ya udah deh dok, saya pergi dulu ya. Terima kasih suster. Ya, Luna, gimana? Sampai kamu telepon siapa itu? Lagi aku telepon banget bu. Soalnya ini bayar harus dibayar, nggak bisa pakai BPJS. Kenapa nak? Ya Allah, coba deh kamu telepon pamanmu, siapa tahu dia bisa bantu kita. Iya bu, sebentar ya. Gimana mah? Diangkat ya sama pamanmu? Nggak diangkat bu. Bagaimana ini bu? Oh, ini juga di rumah. Ini jadi kita dari Allah. Semoga kita bisa menjalani bareng-bareng ya Mai. Tapi itu bukan intinya bu. Masa berobat kita ini sudah diganti terus? Gimana dengan kondisi Andra bu yang kritis? Ini kita usahain bareng-bareng ya Mai. Gimana sih? Obat kok ganti-ganti terus? Ya sudah Mai. Kita telah melakukan perjalanan dari tabib yang mengandalkan rasa, ke mantri yang mulai mencatat, hingga sistem digital yang menuntut data. Kita melihat Maya, ia tidak kalah. Ia beradaptasi. Ia menjadi pejuang yang tangguh, ahli menaklukkan formulir dan menavigasi prosedur demi ayahnya. Karena pada akhirnya, sistem terbaik bukanlah yang paling canggih, melainkan yang paling mampu memanusiakan manusia. Berobat ganti terus. terus.